Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kita akan melanjutkan gamenya ke berapa ya? Ke-5 atau ke-6 gitu, gua udah lupa. Karena gua recordnya lumayan berjarak. Terakhir kali gua record kayaknya sekitar seminggu yang lalu. Tapi ya udahlah ya. Kita lanjutkan saja gameplaynya. Perawatan dari suster manis chapter 4. Dan kalau nggak salah di terakhir kali kita udah memasak melawan Maho dan menaiki biang lala ya bersama Lilith. Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan lagi di chapter ini? Dimulai dengan di mana aku? Sepertinya kita mengingat masa lalu, kita kembali di taman hiburan bersama Lilith. Lilith itu sebenarnya apa ya? Rasa kue gosong bercampur dengan saus pedas, nyeri dan mati saat jatuh ke tanah, terjun ke dalam kegelapan. Dan ya, aku bukan Lilith jika kamu bertanya-tanya. Itu karena gadis yang bernama Lilith berada tepat di depanku. Suster? 長い間寝ていたのよ。頭はまだ痛い？ Sakit nih. でも平気よ。これらの薬を飲めばすぐに良くなるわ。 Obatnya ada yang warna-warni ya? ここからはリリスのスペシャルスイートハートナースのお時間よ。 Ya, spesial sih spesial, cuma warna-warni itu maksudnya apa ya? Apakah ada rasa mangga atau apel? Tunggu, memangnya aku sakit apa? 病気ってほどじゃないけれど。 Kalau gitu, siapa yang berbicara? Kamu tidak pernah menunjukkan rasa hormat. Oh ya ampun. Ini jelas diskriminasi terhadap pita rambut. Apa yang terjadi? Pitanya berbicara? もうこんなに進行しちゃったの？ ちょっと待って。これはこの黄色い薬を飲むべきね。 Mencurigakan sekali guys. Makan permennya. それで他にどんな症状があるのかしら。なる Aduh, ほど。 skip. わかったわ。そんな時は桃色の薬ね。 Makan lagi. Betul dong, rasanya そ sesuai し buah. てこの緑色の薬も。 Apakah pilih hijau ini apel hijau? Ya betul sekali. すぐに良くなるわ。 Terima kasih. ダメダメ。それリリスのお薬は幸せになる成分がたくさん含まれているけれど。 Ya walaupun itu manjur, gua takut overdosis bang. でもお薬だから服用のしすぎは禁止よ。 Bener tuh. Mau itu obat apapun, mau dari cewek kalian pun sama juga, nggak boleh sampai overdosis. ダメよ。キャンディーは1日3個まで。これはルールなの。守らないと Apa 恐ろしいこ tuh? とが起こるわよ。そう、超恐ろしいこと。 Apa tuh dimarahin sama なで Lilith? ひこちゃんの高校がいい例だわ。その高校では新入生にキャンディーのそしてその薬の摂取量は1日に最大3つまでと校則で定めにもかかわらず、一部の生徒は君のようにルールを信じずに Lalu こっそり、そしたらみんな死んでしまったわ。 Shinjao Tayo. Kok bisa? だから絶対に食べ過ぎちゃダメよ。 Rasanya masih mencurigakan sih. Tapi ya udahlah ya. Waduh. Halusinasinya udah sampai ke obat-obat guys. Kayaknya udah separah itu MC kita. Sampai-sampai obat yang kita makan pun malah berdiskusi di dalam perut kita.
kalau bagian ini gua skip nggak apa-apa lah ya guys. Gua nggak gitu mau bacain yang ini. なんて恐ろしいことなの？要するに、1日の摂取量は絶対に最大3つまで。このルールは変えられないの。 Jangan-jangan これ karena はみんなのためなのよ。 jangan-jangan karena kalau kita makan lebih dari 3, pil-pil yang ada di dalam tubuh kita bakal berkelahi sampai membuat kita rusak dari dalam. 外の世界で生きるためには、ルールに従う必要があるってこと。 Tuh, skip lagi loh. こうでなくっちゃ。でもね、リリスには特別なさあ、もう少し近くに来て。 Ujung jarinya dengan lembut menyentuh dahimu, lalu ia membacakan mantra. 悪運も痛みも全部飛んで、世界一の幸せ者になれ。どれどれ？魔法は大成功よ。これなら、もう一個くらい食べても、ルールの罰則は下らないわ。 Ini sama aja dong melanggar peraturan tadi. 二人だけの秘密よ。いい？ Ya udah. Apa nih? Setelah memakan permen keberuntungan yang diberikan oleh Lilith, aku merasakan rasa manis. Oke, masuk ke nuansa horor lagi. Kenapa kepalaku sakit? Kita harus berbicara dengan bantal. Siapa Lilith? リリスは私よ。 Lah, ini Lilith versi kecil, guys. Siapa kau? 私はリリスよ。 Oke, ini yang normal. Siapa kau sebenarnya? どういう意味？ Apa aku adalah Lilith? Rasa ingin mendekat, ingin menyentuh, meskipun aku selalu lari dari cinta dan menyangkalnya karena takut, sebenarnya aku sangat menginginkannya. Kalau Lilith bisa memahami semua yang aku pikirkan, itu artinya Lilith adalah ど aku. うしたの？さっきから何か変よ。 Kenapa ingatanku selalu kacau? Apa kita benar-benar kencan? Siapa kamu? Apa Lilith itu benar-benar ada? 私が存在するかしないか。 Aduh, di sini kita udah mulai mempertanyakan, guys. それは君が答えるべきなのよ。 Dan begitu saja Lilith tiba-tiba menghilang. Di tempat dia tadi berdiri muncul buku catatan. Ambil. Aku selalu berada di sini kasihku. Menurut Atuh. Atau mungkin saja karena tidak ada seorang di dunia, aku sangat mencintaimu, ini bukan hobi. Terkadang hatiku sakit, aku tak bisa menyampaikan. Kayaknya catatan tentang aku berada di sini sejak awal. Ini kayaknya cerita tentang seorang. Aku menuangkan semua perasaan yang ingin aku pendam ke dalam dirinya, menciptakan makhluk dengan konsep cinta yang paling mulus. Aku ingin memahami hubungan. Aku tidak punya keberanian untuk mengungkapkan cinta, jadi aku membiarkan Lilith yang mengungkapkannya untukku. Saat aku melihat Lilith di dalam buku catatan, aku melihat semua kepalsuan di dunia melalui dirinya. Aku melihat semua ketulusan. Aku menganggapnya sebagai gambaran dari iblis yang menakutkan, sekaligus malaikat, dan aku ingin menghancurkannya. Tapi aku ingin menerimanya. Aku ingin membunuhnya. Ini betul-betul sebuah skema yang sangat menderita bagi MC kita. Di satu sisi
gua mau gini, tapi di lain sisi juga dia tuh harusnya begini. Kira-kira gitulah, guys. Ketika seseorang kehilangan jati diri, maka ia akan, loh, tamat. Pameran kamu Lilith sebagai Lilith. Kamu sebagai kamu, Lilith sebagai Lilith. Loh, apa ya nih tamat? Sampai masuk ke kredit scene loh guys. Ini kayaknya bukan kredit sih. Soalnya kebanyakan peran-perannya diperanin oleh, kalau nggak peralatan ya Lilith sama gua cuma satu by the way. Staff produser Lilith, direkturnya Lilith juga. Tapi memang ketika seseorang kehilangan jati dirinya, memang itu merupakan hal yang paling sedih guys. Mungkin kalau mau dicontohin kayak orang gila mungkin, ODGJ, atau orang dengan gangguan jiwa. Cuma kalau orang-orang yang menderita itu, gua nggak yakin sih dia masih bisa mikir atau enggak. Mungkin sebagian masih ada yang bisa mikir, ada yang enggak juga. And apakah tamat? Masa iya sih tamat? Kalau setahu gua game ini sendiri ada 3 ending. まだいたのね。あなたの出番は、それじゃ、一度しっかりお話ししましょうか。あなたと私、二人きりで。Oke. あら、ゲームの主人公のことは言っていないわ。あの子の役割は、私が今話をしている相手は、今、スクリーンの前に座っている、あなたよ。 Kenapa tuh? Oke, kelihatannya sudah selesai. Kalau begitu di akhir tadi kayaknya meninggalkan pertanyaan untuk gua, apa yang mau Lilith bicarakan dengan gua. Tapi ya udahlah. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Kalau ada, thank you.